Di belakang. Perlu untuk kami admit langsung otomatis meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Tetap harus jaga kesehatan ya. Kalau seandainya harus keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker, selalu jaga. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa. Kita akan masuk ke materi kita. Hari ini kita akan membahas sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Isma udah memimpin doanya. Semoga doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini juga akan berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, coba kalian lihat game berikut ini. Nah, gamenya sangat sederhana. Sebutkan warna segitiga pada slide berikut. Siap? 1, 2, 3. Biru. Biru apa merah? Mengapa tubuh kita dan tumbuhan bisa tumbuh membesar dan tinggi? Karena ada pembelahan sel, Pak. Karena ada pembelahan sel. Ya, pintar. Siapa barusan yang jawab? Benar, Hayati, Pak. Iya, terima kasih. Nah, lihat pertanyaan berikutnya. Apakah kalian tahu bagaimana sel itu bisa memperbanyak dirinya? Ada yang mau jawab? Tidak ada? Ada yang mau menjawab? Ya, kalau tidak ada, nah hari ini kita akan membahas tentang proses dari pembelahan sel. Nah, kalau ditanyakan mengapa sih sel itu bisa memperbanyak diri? Karena ada pembelahan sel. Nah, bagaimana sel itu membelah? Nah, hari ini yang akan kita bahas itu bagaimana sel itu membelah. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel itu. Bagaimana sel itu memperbanyak diri. Nanti Bapak akan share LKPD untuk hari ini di grup WA. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan kalian pelajari bahan ajar yang sudah Bapak upload di e-learning kita. Dicek saja pada materi di ID 674 tentang pembelahan sel. Nah, lebih kurang materinya seperti ini. Nanti kalian bisa cek di e-learning kalian masing-masing. Di ID 674. Jika nanti di saat mempelajari materi pembelajaran kalian mau melihat penjelasan materi, silakan untuk membuka video pembelajaran pada bahan ajarnya yang sudah Bapak sediakan di bagian bawah bahan ajar. Oke. Bagaimana? Udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah? Oke, baik kalau begitu. Nah, silakan untuk masuk semua, mohon diperhatikan lagi. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu mempresentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Pada kali ini mungkin Bapak minta untuk
satu orang dulu yang mempresentasikan LKPD-nya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Nah, untuk presentasi LKPD, Bapak minta bantu untuk mikrofonnya dinyalakan, kemudian kameranya juga dinyalakan. Kita cobain kameranya dinyalakan. Silakan yang mau presentasi. Siapa dulu? Hani dulu, Pak. Hanifah ya? Silakan. Boleh minta bantu untuk mikrofonnya sama videonya juga dinyalakan. Ya, siapa? Yang lain mohon diperhatikan ya. Ya, silakan di share screen yang mau dijelaskan, Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan LKPD yang tadi sudah Bapak berikan di grup kelas dan juga e-learning. Mudah-mudahan kita semua juga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Di sini saya akan mempresentasikan dua rumusan masalah. Yang pertama, kenapa sih sel itu membelah diri? Lalu bagaimana proses pembelahan sel secara mitosis? Nanti saya akan coba menjelaskannya juga disertakan dengan visual atau gambar. Nah, teman-teman, kita masuk dulu ke masalah yang pertama. Kenapa sel itu membelah diri? Sel membelah diri dikarenakan adanya energi yang tertumpuk di dalam sel. Lebih rincinya lagi, energi ini digunakan oleh sel untuk melakukan sintesis kromosom. Tujuan sel ini juga bisa untuk pertumbuhan, mengganti sel yang rusak, ataupun untuk memperbaiki diri atau individu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses pembelahan sel secara mitosis. Di sini saya sudah menyiapkan beserta visualnya atau gambarnya. Di sini ada 4 tahapan kalau pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama yaitu profase, metafase, lalu anafase, dan juga telofase. Masuk ke tahap profase. Pada tahap ini adalah saat fase G2 berakhir, maka tahap profase ini akan dimulai. Pada tahap profase terjadi perubahan pada nukleus dan juga sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek, membentuk kromosom. Nah, kromosom tersebut dapat diamati di bawah mikroskop cahaya. Tiap lengan kromosom berduplikasi membentuk 2 kromatid atau kromatid kembar yang nantinya terikat pada sentromer. Setelah profase ini, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Mendekati akhir profase, terbentuklah yang namanya spindel atau gelondong pembelahan yang terdiri atas mikrotubula dan juga protein. Dengan berakhirnya profase ini, maka kromosom-kromosom yang double dan memanjang itu menempatkan di bidang ekuator dari sel. Nah, itu pada tahap profase yang pertama. Kita masuk ke tahap metafasenya. Nah, pada tahap metafase ini sebenarnya adalah fase yang paling mudah untuk menghitung banyaknya kromosom dan mempelajari morfologinya. Karena di sini kromosom-kromosom tersebar di bidang tengah dari sel, maka hal ini terjadi karena pada fase ini sentromer dari kromosom-kromosom double longitudinal terletak di bidang ekuator dari sel. Pada metafase, kromosom sendiri itu menyusun diri secara acak pada satu bidang ekuator atau tengah-tengah sel. Nah, pada awal fase ini, membran nukleus dan nukleolus lenyap. Sentromer suatu daerah vital bagi pergerakan kromosom melekat pada serabut gelondong yang bertanggung jawab terhadap arah pembelahan kromosom selama pembelahan. Metafase ini dicirikan oleh barisan kromosom yang amat rapi sepanjang bidang ekuatorial.
pada tahapan ini sedikit terlihat adanya gambaran benang-benang spindelnya. Pada tahap ini kromosom atau kromatid diamati atau dipelajari. Mudahnya setiap kromosom yang terdiri dari sepasang dan berkumpul pada bidang pembelahan bidang ekuator dan menggantung pada serat gelondong melalui sentromer atau kinetofon. Nah, ini baru tahap metafase. Kita lanjut ke tahap anafase. Pada anafase ini, pada fase ini, sentromer membelah dan kedua buah kromatid yang tadi memisahkan diri dan bergerak menuju ke kutub sel dari spindel yang berlawanan. Tiap kromatid hasil pada akhir anafase, sekat sel mulai terbentuk dekat bidang ekuator sentromer dari setiap kromosom membelah menjadi masing-masing kromatida. Kemudian, setiap kromatida berpisah dengan pasangannya dan menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase ini, semua kromatida sampai pada kutub masing-masing. Pembelahan itu memiliki sifat keturunan yang sama. Pada saat itu, kromosom-kromosom tersebut berlaku sebagai kromosom baru. Nah, kita lanjut ke terakhir, yaitu telofase. Datangnya kromosom anakan yang tunggal di kutub spindel merupakan sebuah tanda dimulainya telofase ini. Nah, terbentuknya membran nukleus baru, spindel mengembang, dan nukleus dibentuk oleh nucleolar organizer dari kromosom. Dengan terbentuknya dua buah nukleus baru, maka di tengah sel ini terjadi dinding baru. Nah, di sini barulah berlangsungnya sitokinesis atau pembelahan sel. Ya, sudah, Teh Hanifah? Terima kasih. Ya, sudah Teh Hanifah? Terima kasih. Ya, Teh Hanifah, mohon share screen-nya tadi masih tetap dinyalakan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Untuk Teh Hanifah, untuk share screen-nya tetap dinyalakan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Erika, Isma, Rizky, Fajar, Patriza, Rifki. Ada yang ingin bertanya, silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Cukup Pak. jelas. Sudah, Pak, Oke, jelas terima kasih. sekali. Oke, kalau udah cukup jelas, mungkin kita masuk ke berikutnya ya, yang soal yang ketiga dan soal yang keempat. Silakan, terima kasih sekali lagi buat Teh Hanifah. Silakan ditutup untuk share screen-nya. Ya, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat, ada mau mempresentasi hasilnya, silakan. Haryani, Pak. Haryani boleh. Silakan Haryani, dinyalakan mikrofonnya. Kalau seandainya sinyalnya bagus, boleh dinyalakan kameranya. Silakan dipresentasikan Haryani. Di share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Inan atas waktunya yang memperbolehkan saya untuk menjawab soal bagian C dan bagian D. Di mana bagian C merupakan tentang pembelahan secara meiosis, di mana di sini
diminta untuk menjelaskan dengan gambar bagaimana proses pembelahan sel secara meiosis. Dan untuk gambar sendiri, mohon maaf kalau gambarnya kurang berkenan, jadi saya akan menjelaskan melalui gambar yang saya dapatkan melalui sumber Google. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan ini hanya terjadi pada organ kelamin yang berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, telur, dan sperma, sehingga hasilnya meliputi 4 sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom induk. Kita bisa melihat ini merupakan di sebelah kiri, paling kiri ya, itu merupakan kromosom sel induk, di mana ketika kromosom sel induk melakukan pembelahan, maka akan menghasilkan kromosom sel anak dengan kromosom pertama. Lalu setelah kromosom anak melakukan pembelahan kembali, menghasilkan kromosom sel anak dengan kromosom kedua. Begitupun selanjutnya hingga menghasilkan 4 sel anakan. Juga pembelahan secara meiosis ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama ada meiosis 1 dan tahap kedua ada meiosis 2, di mana tahap meiosis 1 terdiri dari profase, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Sedangkan tahap meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembeda antara mitosis dan meiosis. Di sini yang pertama adalah pembedanya menurut tujuannya ya. Untuk sel mitosis sendiri, pembedanya yaitu untuk sel dan pertumbuhan gitu tujuannya. Yang selanjutnya adalah tujuannya bisa untuk memberi atau membentuk sel gamet. Sedangkan untuk pembelahan secara meiosis, tujuannya adalah membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Yang kedua juga berfungsi mengurangi kromosom agar sama dengan kromosom induk. Yang kedua adalah pembeda berdasarkan tempat terjadinya pembelahan. Di tumbuhan sendiri, pembelahan mitosis ada di jaringan meristematis seperti di ujung batang. Juga di hewan terjadi di sel-sel stomatis atau tubuh. Yang kedua adalah untuk pembelahan secara meiosis, tempat terjadinya di tumbuhan di benang sari atau putik, sedangkan di hewan terjadi di alat kelamin. Yang ketiga adalah pembeda menurut tahap pembelahan. Untuk mitosis sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Teh Hani ya, terjadi lewat rangkaian tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan untuk tahap pembelahan meiosis terjadi lewat 2 rangkaian tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa tahapan meiosis 1 terdiri dari tahap profase, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan tahap meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sedangkan yang terakhir ini ada pembedanya berdasarkan hasil yang dihasilkan. Untuk secara mitosis menghasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom seperti sel induknya atau diploid. Artinya ketika sel mitosis melakukan pembelahan, maka yang dihasilkan adalah 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama seperti sel induknya. Sedangkan hasil dari pembelahan secara meiosis berupa 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induknya atau yang disebut dengan haploid. Teh Haryani, tetap di share screen ya, di share screen yang terakhir. Baik, Pak. Ya, jangan ditutup share screen-nya. Mungkin kita tunggu dulu TT-nya mau share screen lagi. Karena ini masih di samping Bapak juga masih berisik, ada suara yang lagi kerja. Di yang terakhir, iya, terima kasih. Ya, terima kasih Teh Haryani yang sudah melakukan presentasi untuk pertanyaan masalah pada pertanyaan ketiga dan keempat. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang beda dengan jawaban teman-teman, silakan. Silakan Rizky, Febri, Dea, Deva, Didim, Isma, Patriza, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup segitu? Cukup, Pak.
Sama jawabannya. Sudah Pak, cukup aja. Jelas. Ya, di sini ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk proses dari pembelahan sel itu ada dua macam. Nah, yang pertama, bentar ya, ada suara di samping. Itu kedengaran jelas nggak di kalian suara yang tang-ting itu? Kedengeran jelas. Kedengeran. Jelas, Pak. jelas. Jelas. Bentar ya, itu ada keganggu nantinya. Ya, Bapak ulangi lagi. Di dalam pembelahan sel itu membelah ada dua macam. Nah, itu ada mitosis dan ada meiosis. Nah, di pembelahan sel mitosis ini, dia mempunyai tujuan. Kalau ditanyain, kenapa sih sel mitosis itu, kenapa sel itu membelah secara mitosis? Mitosis itu tujuannya sebenarnya dia untuk memperbanyak jumlah selnya, sehingga si tubuh dari tumbuhan atau tubuh dari hewan itu bisa membesar, atau mitosis ini juga bisa meregenerasi sel yang rusak sehingga digantikanlah menjadi sel-sel yang baru. Contohnya pada kulit kita nih. Kulit kita itu kan ada yang terkelupas nih, yang paling bagian luarnya itu kan mati kan, terkelupas. Nah, itu teh diganti oleh sel yang baru hasil dari pembelahan mitosis. Makanya di ujungnya apa? Di mana tempat terjadi mitosis itu? Ya, mitosis itu terjadinya di sel tubuh. Di sel tubuh itu bisa di kulit kita, bisa juga di gigi, di mata, di hidung, semuanya. Di bagian tubuh kita itu bisa terjadi pembelahan sel secara mitosis. Karena tujuannya itu untuk regenerasi sel kita. Baik dia untuk pertumbuhan, baik dia mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Nah, kita juga bisa lihat di mitosis gimana tahapannya. Kalau tahapan mitosis itu dia cuma satu kali siklus, satu aja siklusnya. Dari disebut ada fase profase, ada metafase, anafase, telofase, udah beres, dia jadi sel dua sel anakan yang mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Nah, kalau ditanyain kenapa dia harus identik dengan induk, sel membelah secara mitosis, karena dia menjaga kromosomnya itu harus tetap sama gitu. Karena ini di tubuh kita, ya sel yang dihasilkan harus sama gitu. Nah, lihat di bawahnya, ada hasilnya. Hasilnya itu disebutnya dua sel anakan memiliki jumlah kromosom seperti induknya diploid. Ya, ditunggu sebentar. Nah, bagaimana dengan pembelahan sel meiosis? Kalau sel meiosis ini tujuannya udah beda, karena tujuan dia membentuk sel gamet. Sel gamet itu kan sel yang bertujuan untuk regenerasi ke anaknya, bukan anaknya sel ya, tapi anak dari tumbuhan atau hewan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari meiosis ini untuk mengurangi jumlah kromosom. Kenapa harus dikurangi, Pak, kromosomnya? Karena kan kalau sel ini membelah, tadinya kan seandainya kromosomnya anggap aja 8 ya, seandainya kromosomnya jumlahnya 8. Pas dia membelah, dia harus jadi 4. Kenapa dia harus jadi 4? Karena nanti si gamet ini kan ketemu dengan gamet lain yang jumlahnya juga jumlahnya juga sama dengan 4. Kalau dia digabungkan, dia akan menjadi tetap 8 karena ini akan menjadi individu yang baru. Nah, Bapak contohkan pada manusia. Manusia itu kan punya gamet sebanyak 48 kan? 46 gamet pada manusia. Nah, nanti ayah kita akan memberi kromosom itu sebanyak 23, sedangkan ibu kita 23. Kalau nanti ayah dan ibu ini kromosomnya digabungkan, jadi 46 punya kita. Kenapa gametnya harus dikurangin? Biar nanti hasil dari pertemuan dua gamet ini tetap mempunyai kromosom yang sama. Seperti itu tujuannya. Nah, sedangkan kalau tempat terjadinya, meiosis ini terjadi pembelahannya itu hanya di pada sel kelamin. Hati-hati pada sel kelamin. Nah, di mana sel kelamin itu? Sel kelamin itu bisa terjadi kalau pada hewannya bisa terjadi Kalau hewan dan manusia bisa terjadi pada sperma dan juga bisa terjadi pada ovum. Ya, kalau seandainya kita lihat di tumbuhan bisa terjadi di benang sari dan putik. Nah, di sini ada kesalahan sedikit nih yang ditulis oleh teman kita Haryani.
ditulisnya pada hewan itu terjadi di alat kelamin, bukan alat kelaminnya, tapi sel kelamin. Kalau alatnya, alat kelamin itu tetap aja sel tubuh. Karena penis, vagina itu adalah bagian dari tubuh. Atau disebut juga itu adalah organ tubuh kita. Nah, beda dengan sel kelamin. Kalau sel kelamin itu sel yang sel yang menunjukkan jenis kelamin gitu. Contohnya kalau pada laki-laki sperma, pada perempuan ovum, seperti itu. Nah, tahap pembelahannya pada meiosis itu dia 2 kali siklus. Kalau tadi kan mitosis cuma 1 kali kan siklusnya. Kalau di meiosis 2 kali. 2 kali itu di mana? Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Nah, meiosis 1 itu sama, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nanti dia masuk meiosis 2, balik lagi, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Seperti itu. Hasilnya pada meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induk. Ingat, setengahnya. Kalau ditanyain kenapa dia setengahnya, karena dia menjaga biar kromosom keturunannya nanti, bukan keturunan sel, tapi keturunan individu barunya itu mempunyai kromosom yang sama. Seperti itu ya, untuk pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, nanti akan disambungin ke gametosit. Gametosis ini dalam pembentukan gamet. Pembentukan gamet itu ada pembentukan sperma dan ada juga pembentukan ovum. Nanti kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini mungkin bisa dicukupkan sekian. Boleh Teh Haryani ditutup share screen-nya, boleh ditutup. Nah, mungkin kita udah di penghujung dari pemateri dari pelajaran kita hari ini. Nah, buat teman-teman nanti tolong dikerjakan untuk latihan soalnya. Bapak tunjukin ya, untuk pengerjaan untuk hari ini. Kalian silakan kerjakan tugas. Bentar, ini lagi loading. Udah kelihatan ya? Nah, nanti kalian masuk ke e-learning kita, di e-learning Seman 1 Cipundeuy. Kalian cari di menu tugas ini, cari untuk ID tugasnya 655. Boleh dicatat dulu, bisa lupa. Untuk tugasnya dikerjakan, ada soal di 655. Nanti setelah Bapak tutup pembelajaran ini, kalian silakan kerjakan tugasnya di tugas 655. Nanti ini sampai pukul 9 ya pengerjaannya. Seperti itu. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri materi kita? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa untuk materi kita pada minggu depan itu tentang hukum Mendel. Untuk bahan ajar, untuk LKPD, nanti sama akan Bapak masukkan ke dalam e-learning kita di e-learning Seman 1 Cipundeuy. Dan juga akan Bapak share lewat grup kelas. Nah, untuk tugas hari ini, jangan lupa kalian kerjakan soal yang tadi ya. Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, kalau gitu terima kasih. Nah, jangan lupa dipelajari lagi materi kita hari ini, kemudian kerjakan tugasnya, kemudian jangan lupa untuk belajar juga untuk materi minggu depan tentang hukum Mendel. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini, atas keikutan serta kalian pembelajaran hari ini. Bapak bersyukur kalian masih tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Kalau seandainya harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kalau tidak ada kegiatan yang terlalu penting, tetap untuk di rumah. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin doa. Mungkin ada yang bisa memimpin doanya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan. Badri, boleh untuk memimpin doa, Badri? Halo? Atau Gilang? Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Siap beri salam.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah gabung pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pembelajarannya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.